Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan lagi di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 MAN 1 Semarang. Di sini di pertemuan ke-9 kakak akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Di dalamnya ada data tunggal dan data kelompok. Sebelumnya kita telah mempelajari ukuran letak data dan ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran penyebaran data, apakah adik-adik tahu ukuran penyebaran data itu apa? Ya, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Dalam ukuran penyebaran data, ada 6 pembagiannya. Yang pertama ada jangkauan atau range, ada hamparan, ada simbangan kuartil, ada simbangan rata-rata, simbangan baku atau deviasi, dan variansi atau ragam. Langsung saja untuk yang pertama adalah jangkauan atau yang biasa kita sebut dengan range. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data yang terkecil. Jangkauan atau range biasanya disimbolkan dengan R besar. Untuk data tunggal dan data kelompok, rumus yang digunakan itu adalah sama. R, di mana R adalah jangkauan, sama dengan X max minus X min. Untuk data tunggal, X max sendiri adalah nilai maksimal atau nilai terbesar dari datanya. Dan X min adalah nilai minimum atau nilai terkecil dari datanya. Sedangkan data kelompok itu adalah X max ini adalah nilai tengah maksimal. Jadi, kalau data kelompok X max-nya adalah nilai tengah, X min-nya adalah nilai tengah, minimum. Gitu ya. Untuk yang kedua adalah hamparan atau simpangan antar kuartil. Hamparan atau jangkauan, yang benar adalah jangkauan antar kuartil, begitu ya. Hamparan atau jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau biasa kita sebut dengan Q3 dengan kuartil bawah yang biasa kita sebut dengan Q1. Untuk data tunggal dan data kelompok, rumusnya sama, di mana hamparan disimbolkan dengan H sama dengan kuartil ketiga minus kuartil yang pertama. Di hamparan kita harus menentukan nilai kuartil ketiga dan kuartil ke-1 terlebih dahulu sehingga dapat dilihat hasil hamparannya berapa, begitu ya. Untuk yang ketiga adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih nilai kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Jadi, untuk rumusnya sendiri untuk data tunggal dan data kelompok itu sama, di mana simpangan kuartil dilambangkan dengan QD sama dengan setengah dari kuartil ketiga minus kuartil yang pertama. Jadi untuk simpangan kuartil dicari dulu ya kuartil ketiga dan kuartil yang pertama terlebih dahulu. Kemudian dikalikan dengan setengah, begitu. Untuk yang keempat ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai min-nya atau rata-ratanya. Pada ukuran pemusatan data, kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencari rata-rata. Pastinya adik-adik paham bagaimana mencari nilai rata-rata dari data tunggal dan data kelompok. Untuk simpangan rata-rata sendiri, rumus yang digunakan untuk data tunggal dan data kelompoknya sama. Cuman pembedanya ada di XI. Untuk data tunggal, XI bisa dilihat di keterangan XI adalah data atau nilainya. Sedangkan di data kelompok, XI adalah nilai tengah dari data yang dicari. Jadi untuk data kelompok, XI-nya adalah nilai tengah, harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Sedangkan data tunggal, langsung dipakai aja data yang dicari yang mana, begitu ya. Untuk yang selanjutnya adalah simpangan baku atau deviasi. Simpangan baku atau disebut juga dengan deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Bisa dilihat rumusnya antara data tunggal dan data kelompok itu sama. Yang membedakan lagi-lagi adalah XI-nya.
Di data tunggal, XI adalah data atau nilainya, dan di data kelompok, XI adalah nilai tengah dari data yang dicari, begitu ya. Dan untuk yang terakhir adalah variansi atau ragam. Variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Artinya, variansi atau ragam diperoleh dari nilai simpangan baku yang dikuadratkan. Jadi, untuk variansi bisa dilihat untuk rumus yang digunakan data tunggal dan data kelompok adalah sama. Sebelum menentukan variansi, kita harus menentukan simpangan bakunya. Setelah simpangan baku diketahui, bisa dipangkatkan 2, begitu ya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal. Untuk yang pertama adalah data tunggal. Diberikan data nilai ulangan dari kelas 12 yang terdiri dari 14 orang sebagai berikut. Bisa dicermati datanya. Tentukan tingkat penyebaran data berdasarkan yang pertama jangkauan, yang kedua hamparan, dan yang ketiga simpangan kuartil, dan yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima simpangan baku, dan yang keenam adalah variansi. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Dari soal tersebut disajikan dalam bentuk tabel menjadi seperti ini ya. Nilainya 4, frekuensinya 2. Nilainya 5, frekuensi 5, nilai 6, frekuensi 2, nilai 7, frekuensi 2, nilai 8, frekuensi 2, dan nilai 9, frekuensi 1. Dengan N atau jumlah dari datanya adalah 14. Untuk yang pertama, kita akan mengerjakan jangkauan, begitu ya. Untuk jangkauan sendiri yang rumusnya adalah R, di mana R adalah jangkauan sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Dilihat datanya, nilai maksimumnya adalah 9 dan data minimumnya adalah 4. Jadi untuk jangkauannya 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi jangkauan dari data di samping tersebut adalah 5, begitu ya. Sekiranya mungkin teman-teman paham, semoga. Untuk yang kedua adalah mencari hamparan. Untuk hamparan sendiri kita harus menentukan nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil yang pertama. Kita lihat langsung saja untuk nilai kuartil yang ketiga. Bisa dilihat di PPT-nya, untuk kuartil ketiga terletak di data 11,2 ya. Di sini tidak terlihat, bisa dilihat teman-teman di PPT, bisa dipindah ke komputer atau laptop. Di nilai kuartil ketiga dari data itu bisa dicari dengan hasil 7,2. Begitu, dan nilai kuartil yang pertama itu adalah 5. Langsung saja, untuk hamparan sendiri adalah Q3 minus Q1, di mana Q3 adalah 7,2 dan Q1 adalah 5. Jadi hamparan dari data yang sudah kakak cantumkan itu adalah 2,2. Gitu ya. Untuk mencari kuartil sendiri, jika sudah mencari kuartil, ketemu data keberapa, kalau datanya adalah misal 11,2, harus dicari dengan cara data ke-11 atau data dari hasilnya tadi kan 11,2. Jadi data yang ke-11 plus sisanya. Sisa dari tadi kan 11,2 sudah ditempatkan di data 11, sisanya 0,2. Dikali dengan data yang awal ditambah 1, berarti data ke-12 minus data ke-11. Begitu ya. Untuk yang ketiga adalah simpangan kuartil atau yang biasa kita lambangkan dengan QD. QD di mana setengah dari Q3 minus Q1. Tadi sudah dicari antara kuartil ketiga dan kuartil yang pertama. Itu ada 2,2 hasilnya. Jadi setengah dari 2,2 adalah 1,1. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1,1. Untuk yang selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dirumuskan dengan SR, di mana sigma I sama dengan 1 sama dengan N FI dalam mutlak XI X bar dibagi dengan N. Langkah pertamanya tentu kita harus menentukan
nilai rata-ratanya. Sudah dipelajari di bab sebelumnya, nilai rata-rata dicari dengan sigma X atau jumlah dari datanya dibagi N. Data yang tadi dijumlahkan seluruhnya dibagi dengan N, jumlah data. Jumlah data atau jumlah frekuensinya, yaitu 14. 84 dibagi dengan 14 jumlahnya 6. Maka, langsung saja kita aplikasikan di dalam rumusnya. SR sama dengan kita masukkan ya per data satu per satu. Yang pertama kan frekuensinya 2 dengan nilainya 4 minus X bar-nya 6. Begitu dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir, yaitu dengan frekuensi 1 dengan nilai 9 minus rata-ratanya, yaitu 6 dibagi dengan 14. Gitu ya. Langsung kita hitung. Untuk nilai mutlak itu harus positif. Jadi ketika di sini kan ada 2, terus nilai mutlak dalam nilai mutlak tuh 4 minus 6. Itu kan hasilnya minus 2. Harus diubah ke positif. Langsung saja jadi 2. Dalam bentuk positif gitu ya. Jadi untuk yang negatif langsung diubah jadi positif. Yang positif tetap positif gitu. Langsung saja setelah dikurangkan semuanya, dikalikan dengan frekuensinya. 2 kali 2, 5 kali 1. Sehingga menghasilkan SR sama dengan 18 minus 14. Sama dengan hasilnya 1,285. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,285. Begitu ya adik-adik. Untuk yang kelima adalah simpangan baku. Bisa dilihat rumus simpangan baku adalah seperti itu ya. Di situ kita juga membutuhkan X bar atau nilai rata-ratanya. Karena data yang digunakan sama, berarti nilai rata-ratanya sama ya. Sudah kita cari di simpangan rata-rata tadi. X bar-nya adalah 6. Maka langsung saja kita aplikasikan di rumusnya. Dimasukkan sesuai dengan datanya ya, satu per satu. Yang pertama tadi kan ada 2 dengan nilai 4 minus X bar atau rata-ratanya, yaitu 6 dipangkatkan 2 dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir, yaitu ada 1, 9 kurangi 6 pangkat 2 dibagi dengan 14. Langsung saja, karena ini bukan nilai mutlak, jadi nilai aslinya ya, langsung saja dikalikan 2 kali 4, 5 kali 1, 2 kali 0, plus 2 kali 1, plus 2 kali 4, plus 1 kali 9. Dengan itu hasilnya, simpangan baku sama dengan akar dari 32 dibagi dengan 14, jumlah datanya. Sama dengan menghasilkan akar dari 2,285. Diakarkan menjadi 1,51. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 1,51. Yang terakhir adalah variansi atau ragam. Untuk variansi sendiri mencarinya adalah SB. SB adalah simpangan baku dipangkatkan dengan 2. Jadi untuk mencari variansi harus tahu dulu nilai simpangan baku dari data yang dicari, begitu ya. Tadi SB-nya adalah simpangan bakunya hasilnya adalah 1,51 dipangkatkan dengan 2. 1,51 dikali dengan 1,51 hasilnya adalah 2,285. Kembali lagi ya, nilai simpangan baku yang belum diakarkan. Itu adalah hasil variansinya. Seperti itu. Untuk data tunggal, seperti itu ya. Untuk data kelompoknya bisa dicermati setelah ini. Mungkin adik-adik bisa memahami terlebih dahulu.